Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mat. Kita belajar mat tapi dengan kaedah yang mudah, kaedah yang sangat cepat untuk memahami mat, yaitunya melalui simbol. Dan ini video yang kedua. Sebelum ini kita telah bahas tentang fokus kepada mat asli atau mat tabi'i. Jadi untuk video kali ini, belajar mat kita melalui simbol, fokus kepada mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat adid lisukun, mat layyin, dan mat iwad. Jadi sekarang kita masuk ke mat yang pertama, yaitunya mat wajib mutasil. Jadi di sini kita akan ambil pengertian secara ringkas. Mat itu adalah panjang, wajib adalah wajib, mutasil adalah bersambung. Jadi ada bacaan yang wajib dibaca panjang yang keadaannya dalam keadaan bersambung. Jadi untuk pengertian secara istilah mat wajib mutasil, saya tidak akan bahas lagi karena pada video-video sebelumnya saya telah bahas tentang pengertian secara bahasa, secara istilah mat wajib mutasil. Jadi pada kali ini kita fokus kepada simbol saja. Bagaimana cara cepat memahami mat wajib mutasil? Simbolnya seperti ini. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Sedangkan panjangnya adalah ketika wasol, ketika bersambung, itu panjangnya 4 sehingga 5 harkat. Sedangkan ketika waqaf atau berhenti, itu panjangnya 6 harkat. Jadi kita lihat contoh yang pertama ini dalam surah Al-A'raf ayat 3 ini. Ini simbolnya, tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Auliya'a, ini tanda mat. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Auliya'a ini satu kalimah. Jadi ketika ada tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah, ini mat wajib mutasil. Dan ini posisinya berhenti, maka ini panjangnya 6 harkat. Kita baca. Min dunihi awliya. Ini mat wajib mutasil. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-A'raf ayat 4 ini. Ini tanda mat bertemu hamzah. Ja'a ini satu kalimah. Maka ini mat wajib mutasil dan ini panjangnya adalah 4 sehingga 5 harkat. Karena ini kita dalam keadaan wasol bersambung. Kita baca. Faja'aha. Ini mat wajib muttasil. Tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Kita masuk mat yang kedua, mat jaiz munfasil. Mat itu adalah panjang. Jaiz adalah harus. Munfasil adalah terpisah. Jadi ada bacaan yang harus dibaca panjang karena kalimatnya itu terpisah. Apa maksud terpisah? Kita lihat simbolnya. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ini yang maksud terpisah tadi, yaitunya dalam dua kalimah. Panjangnya 4 sehingga 5 harokat. Kita lihat contohnya ini. Ini simbolnya, tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-A'raf ayat 5 ini dan ini. Jadi di sini ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah, ba'suna dengan illah.
Dan di sini pun ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah, illa dengan an. Jadi ini hukumnya mat jaiz munfasil karena ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harokat. Kita baca ba'suna illa an, ba'suna illa an. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-A'raf, masih ayat 5 ini. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah, qalu dengan inna. Qalu dengan inna. Jadi ini mat jaiz munfasil. Kita baca qalu inna, qalu inna. Nah, ini mat jaiz munfasil, tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Dan sekarang kita teruskan yang nomor 3, mat arid li sukun. Mat itu adalah panjang, arid itu adalah bertemu, li dengan sukun itu adalah mati. Jadi mat arid li sukun adalah ada bacaan yang dibaca panjang karena bertemu dengan huruf yang mati. Apa maksudnya? Ini bacaan yang dibaca panjang itu karena ada huruf mat. Apakah alif, waw, dan ya? Ini harus kita pahami dulu mat asli alif, waw, ya. Jadi ketika ada di antara salah satu dari huruf yang 3 ini, apakah mat asli alif, waw, atau ya, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Nah, ini karena bertemu dengan huruf sukun atau mati. Setelah alif waw yaitu ada huruf mati dan letaknya pada akhir. Apakah akhir ayat atau akhir bacaan? Ada mat asli alif atau waw atau ya. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, disukunkan. Letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Panjangnya bisa 2, 4, atau 6. Kita lihat contoh ini. Ini contoh yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 36 ini. Mat alif. Ini mat asli alif. Jadi setelahnya ada huruf yang dimatikan. Tuy. Tuy ini pendek, maka kita matikan. Dan letaknya pada akhir bacaan. Nah, ini akhir bacaan ya. Akhir bacaan sebab tanda waqaf. Nah, ini simbolnya. Ada huruf mat. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir. Ini huruf matnya, huruf mat alif. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, disukunkan, letaknya pada akhir bacaan. Nah, ini mat arid li sukun. Kita baca fi sammil khiyat. Khiyat. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-A'raf ayat 3 ini. Ini huruf mat waw. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Nah, oke, ada huruf yang dimatikan. Nah, ini pendek, maka kita matikan. Dan letaknya pada akhir ayat. Nah, ini akhir ayat. Jadi ada huruf mat waw. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Nah, ini pendek, maka kita matikan. Dan letaknya pada akhir ayat. Ini mat arid li sukun. Kita baca qalilam ma tadhakkarun. Qalilam ma tadhakkarun. Ini untuk alif, ini untuk waw. Sekarang kita lihat untuk mat ya. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 2 ini. Ini huruf mat ya. Ada ya mati sebelumnya bersebawah. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Nah, ini pendek, maka kita matikan. Dan terletak pada akhir ayat. Ini mat arid li sukun. Ada huruf mat ya. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Nah, ini pendek, maka kita matikan. Dan letaknya pada akhir ayat. Ini mat arid li sukun. Kita baca wa dzikran lil mu'minin. Lil mu'minin. Jadi untuk mat arid li sukun kita harus pahami dulu mat asli alif, waw, dan ya. Setelah kita pahami, baru kita nanti masuk mat arid li sukun.
Jadi mad alif disukun adalah ada mad alif waw ya, setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan, letaknya pada akhir. Apakah akhir ayat atau akhir bacaan? Ini contoh akhir ayat, ini contoh akhir bacaan. Ini contoh untuk alif, untuk waw, untuk ya. Kita masuk mad yang keempat, yaitu mad lain atau lin. Pengertiannya mad itu adalah panjang, lain itu adalah lembut. Apa yang lembut? Kita lihat simbolnya ini. Jadi untuk mad lain itu hurufnya dua ya, ada waw mati atau ya mati. Dan sebelumnya sama-sama berbaris di atas. Ada waw mati sebelumnya baris di atas, ada ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Letaknya pada akhir. Apakah akhir ayat atau akhir bacaan? Jadi kenapa datangnya lembut? Kita lihat nanti contohnya. Panjangnya adalah 2 atau 4 atau 6 harokat. Kita lihat contohnya ini dalam surah Quraisy ayat 4 ini. Di sini ada waw mati sebelumnya baris di atas. Ini. Waw mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ini. Fin. Fin ini pendek. Baris bawah dengan mim kecil ini tanwin bawah. Jadi fin ini pendek, dikarenakan fin ini pendek maka kita matikan. Jadi di sini ada waw mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan. Letaknya pada akhir ayat. Ini mad lain. Kita baca. Min khawf. Min khawf. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-A'raf ayat 26 ini. Ada ya mati sebelumnya baris di atas. Ini. Ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan, run. Run ini pendek maka kita matikan. Ini. Jadi di sini ada ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini akhir bacaan. Ja ini adalah pilihan. Kalau kita berhenti bisa. Jadi ketika ada ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad lain. Kita baca. Dzalika khair. 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 Ini dibaca lembut ya. Khair. Khauf. Waw mati sebelumnya baris di atas, ya mati sebelumnya baris di atas, itu dibaca lembut saja. Itu menghasilkan bunyi lembut. Khauf. Khair. Oke. Sekarang kita masuk yang kelima, mad iwad. Mad itu adalah panjang. Iwad itu adalah pengganti. Apa yang diganti? Kita lihat ini. Ada tanwin atas. Hanya tanwin atas, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Dan panjangnya adalah 2 harokat. Kita lihat contohnya ini. Contohnya ini dalam surah Maryam ayat 3 ini. Jadi ini ada tanwin atas. Letaknya pada akhir ayat. Ini akhir ayat. Jadi ketika tanwin atas letaknya pada akhir ayat, ini hukumnya mad iwad. Jadi untuk mudah fahamnya, tanwin atas ini kita buang satu. Seperti ini. Kita baca. Nidaan khafiyah. Khafiyah. Panjangnya 2 harokat. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-A'raf ayat 56 ini. Ini yang contoh akhir ayat, ini yang contoh akhir bacaan ya. Ini ja. Ja ini berhenti. Jadi di sini ada tanwin atas, letaknya pada akhir bacaan. Ketika tanwin atas letaknya pada akhir bacaan, itu hukumnya mad iwad. Jadi tanwin atas ini kita ganti dengan panjang alif. Kita buang satu barisnya. Akhirnya menjadi panjang alif. Toma'an menjadi toma'a.
Khaufan wa tama'a. Wa tama'a. Tanwin atas ketika berhenti itu hukumnya mad iwad. Jadi itu saja penjelasan tentang mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad arid lisukun, mad layyin dan mad iwad. Kita belajar memahaminya secara cepat melalui simbol saja. Jadi itu saja, kalau ada saran, pertanyaan boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.